Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngebayangin? Saat akhirnya hidup kalian mulai tenang, luka lama mulai sembuh, senyum mulai balik lagi, tiba-tiba orang yang dulu ninggalin kalian datang lagi, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Nah, cerita yang mau aku bawain kali ini benar-benar bikin mikir. Karena kadang yang paling sulit itu bukan move on, tapi tetap memilih bahagia saat masa lalu datang mengetuk pintu lagi. Yuk, langsung aja kita mulai. Namaku Rani. Kalau ada yang bilang waktu bisa menyembuhkan semuanya, mungkin itu benar. Tapi mereka nggak pernah cerita kalau proses menuju sembuh itu rasanya panjang banget. 4 tahun lalu, aku pernah mencintai seseorang bernama Dimas. Kami pacaran hampir 5 tahun. Semua orang bilang hubungan kami bakal lanjut ke pelaminan. Bahkan orang tua kami sudah saling kenal. Aku juga percaya, Dimas adalah orang terakhir yang akan ada di hidupku. Tapi ternyata aku salah. Suatu sore, tanpa firasat apapun, Dimas mengajakku bertemu di sebuah kafe langganan kami. Aku datang dengan penuh semangat. Kupikir dia mau membahas rencana masa depan. Namun yang keluar dari mulutnya justru menghancurkan semua harapanku. Ran, kita cukup sampai di sini. Aku cuma diam. Kupikir dia bercanda. Tapi wajahnya benar-benar serius. Dia bilang hubungan kami sudah gak sejalan lagi. Dia ingin fokus mengejar karir. Dia merasa aku terlalu sederhana untuk menemani hidup yang dia impikan. Kalimat terakhirnya masih terus teringat sampai sekarang. Aku butuh perempuan yang bisa berkembang bersamaku. Padahal selama ini, aku selalu mendukung semua mimpinya. Aku yang menemaninya dari nol, saat dia belum punya pekerjaan, saat dia gagal berkali-kali, saat semua orang meragukannya, aku tetap ada. Tapi ketika dia berhasil berdiri, justru aku yang ditinggalkan. Beberapa minggu kemudian, aku tahu alasannya. Ternyata dia sudah dekat dengan perempuan lain, anak pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Saat itu rasanya seperti dunia berhenti, aku kehilangan semangat hidup. Berbulan-bulan aku menangis hampir setiap malam. Media sosialnya ku hapus, nomornya ku blokir, semua foto kami ku buang. Aku memulai hidup dari awal. Perlahan aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku mulai sibuk bekerja, mengikuti berbagai pelatihan, membuka usaha kecil-kecilan, hingga tanpa sadar hidupku mulai berubah. Usahaku berkembang, karierku naik, aku punya teman-teman baru, aku lebih sering tertawa daripada menangis, dan yang paling penting, aku sudah nggak lagi memikirkan Dimas. 2 tahun kemudian, aku bertemu seseorang bernama Arga. Dia bukan laki-laki yang pandai merangkai kata-kata romantis, tapi dia selalu hadir saat aku membutuhkannya. Dia nggak pernah menjanjikan langit, tapi setiap ucapannya selalu dia buktikan. Pelan-pelan aku kembali percaya kalau cinta nggak selalu menyakitkan. Setahun setelah kami bersama, Arga melamarku. Aku menerima lamarannya. Keluarga kami mulai sibuk mempersiapkan pernikahan. Semua berjalan begitu indah, sampai 3 minggu sebelum hari pernikahan, nomor yang sudah bertahun-tahun nggak pernah muncul, tiba-tiba menghubungiku. Dimas. Tanganku langsung gemetar. Aku sempat berpikir untuk mengabaikannya. Tapi rasa penasaran membuatku mengangkat telepon itu. Halo, Rani? Suara itu masih sama. Bedanya, kini terdengar jauh lebih lemah. Dia meminta bertemu, katanya ada sesuatu yang sangat penting. Awalnya aku menolak, namun setelah berpikir cukup lama, akhirnya aku mengiyakan. Bukan karena masih ada rasa, tapi karena aku ingin menutup semua cerita yang dulu belum sempat selesai. Kami bertemu di taman kota, tempat yang dulu sering kami datangi saat masih bersama. Begitu melihatnya, aku hampir nggak mengenali Dimas. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya terlihat lelah, tatapannya jauh berbeda dari laki-laki penuh percaya diri yang dulu meninggalkanku. Dia tersenyum pelan, terima kasih sudah mau datang. Aku hanya mengangguk, beberapa menit kami sama-sama diam. Lalu akhirnya dia bicara. Ran, aku salah. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Katanya, perempuan yang dulu dia pilih ternyata meninggalkannya saat bisnis keluarganya mengalami masalah. Kariernya juga menurun. Semua yang dulu dia banggakan perlahan hilang. Barulah saat hidupnya hancur, dia sadar siapa orang yang benar-benar tulus mencintainya. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku masih sayang sama kamu. Aku menarik napas panjang. Jujur, kalau dia datang 2 atau 3 tahun lalu, mungkin aku akan langsung memeluknya sambil menangis. Tapi sekarang, perasaanku benar-benar berbeda. Aku melihatnya seperti melihat seseorang yang pernah kukenal. Tidak lebih. Dia kembali berbicara. Kalau kamu masih sendiri,
Boleh nggak kita mulai lagi? Aku tersenyum tipis. Lalu perlahan menunjukkan cincin di jari manisku. Aku akan menikah 3 minggu lagi. Wajahnya langsung berubah. Matanya berkaca-kaca. Dia menunduk lama sekali, lalu berbisik. Aku terlambat ya? Aku mengangguk pelan. Iya, kamu terlambat. Tapi bukan karena waktunya. Melainkan karena dulu kamu memilih pergi saat aku sedang berjuang mencintaimu. Dia pun terdiam. Aku melanjutkan. Dulu aku berharap kamu kembali. Setiap hari, setiap malam. Tapi kamu gak pernah datang. Sekarang, saat aku sudah bahagia, kamu muncul lagi. Aku berterima kasih karena dulu kamu pergi. Kalau tidak, mungkin aku gak akan pernah bertemu laki-laki yang benar-benar menghargai aku. Air mata Dimas jatuh. Dia gak memaksaku. Dia cuma berkata, aku doain kamu bahagia. Aku tersenyum. Terima kasih. Itu sudah cukup. Hari itu kami berpisah. Bukan sebagai sepasang kekasih, bukan juga sebagai musuh, melainkan sebagai dua orang yang pernah saling mencintai, tapi dipisahkan oleh pilihan hidup. 3 minggu kemudian, aku resmi menikah dengan Arga. Saat berjalan menuju pelaminan, aku sadar satu hal. Bahagia bukan tentang siapa yang kembali, tapi tentang siapa yang memilih tetap tinggal. Dan sejak hari itu, aku gak pernah lagi menoleh ke belakang, karena masa laluku sudah selesai. Kini, aku memilih melangkah bersama seseorang yang sejak awal memilih bertahan, bukan datang saat semuanya sudah terlambat. Pesan dari cerita kali ini, kadang mantan datang bukan karena benar-benar berubah, tetapi karena melihat kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita. Namun, jangan biarkan kenangan lama menghancurkan kebahagiaan yang sudah susah payah kamu bangun. Orang yang tepat bukanlah dia yang kembali saat semuanya membaik, melainkan dia yang tetap bertahan bahkan ketika hidupmu belum sempurna. Segitu aja cerita untuk kali ini ya guys. Kalau kamu ada di posisi Rani, apa yang akan kamu lakukan? Tetap memberi kesempatan atau memilih melanjutkan hidup bersama orang yang selama ini selalu ada?